Dapat WA dari teman ya, kondisi di LA, mungkin sudah dapat juga ya. Ternyata yang dulunya kota begitu indah dan rapi itu, waduh, masih bagus di sini ya. Orang gembel-gembelnya semakin banyak ya. Teman saya cerita itu, kalau saya tidak nonton videonya itu tidak percaya ya. Setelah saya lihat, aduh, ternyata krisis itu membuat orang-orang menjadi menderita, menurunkan taraf hidupnya. Kita tahu kesulitan dunia ini bukan hanya kita, tapi semua ya. Itu yang krisis ekonomi. Terus yang kena sakit, kayak misalnya saya ya, atau misalnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan lain-lainnya. Begitu banyak kesulitan yang tiba-tiba menimpa dan terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Lalu bagaimanakah kita mensikapinya atau menentukan diri kita ini loh, bila dilanda kesulitan yang mendadak seperti itu, kita itu harus bersikap bagaimana ya. Hari ini kita belajar dari Kisah Rasul 27. Siapa yang baca ayatnya hari ini? Tolong. Kisah Rasul 27 ayat 14 dan 20 ya. Silakan. Kisah Rasul yang ke-27. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. 20. Yang ke-20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, ini ceritanya Paulus hendak berlayar ke Roma ya. Ketika pindah kapal, Paulus sudah bilang sama nakodanya, jangan dilanjut. Ya, dia mendapat suara Tuhan, tapi apa daya, Paulus itu kan hanya penumpang. Mereka lebih mendengarkan nakodanya. Benar kan? Terjadi tiba-tiba angin timur laut yang menyerang. Jadi kondisi laut waktu itu Paulus tahu itu tenang, teduh. Tiba-tiba saja badai itu datang. Semuanya panik ya. Kalau saudara baca nanti di rumah, di Kisah 27 itu 14 hari mereka tidak makan, tidak minum ya. Mereka dilanda keresahan, kerisauan, kegalauan, ketakutan yang amat sangat. Tapi di situ Paulus tampil menguatkan hati mereka ya, menguatkan iman mereka. Bahkan kondisinya bukan makin reda, tapi makin buruk.
Saudara kalau di tengah laut, jangankan bulan besar, bintang aja tidak kelihatan. Itu artinya suatu kondisi yang sangat buruk. Jadi sudah tertimpa ombak, juga tertimpa kegelapan yang sangat pekat. Itu loh, bisa, bukan saya mendoakan, bisa terjadi tiba-tiba, ya, tiba-tiba, loh kok kayak mimpi. Tapi itu harus yang saudara hadapi, itu adalah kesulitan, itu adalah masalah yang menjadi pergumulan kita, yang kita tidak bisa tenang dan santai. Nah, pada saat itu satu sikap Paulus itu jadi teladan. Kalau semua susah, semua resah, saudara jangan bilang, iya memang pancene aku dewe ya ngono kok, bingung kok. Itu saudara tidak menguatkan. Coba saudara itu di dalam marketplace saudara, itu harus jadi garam dan terang, harus bisa menguatkan 275 penumpang. Ya, jadi kalau kegalauan itu dihadapi oleh semua orang, gak apa-apa rek mangan gak mangan pokoknya kumpul, bukan gitu pedomannya. Wis yang kuat, ayo kita berdoa, ini begini, ya sikap yang pertama Paulus. Kedua, kita kadang gak mengerti harus seperti apa, ya. Kalau kesulitan itu menimpa, coba bayangkan Naomi, ya. Kelaparan melanda negeri, tapi dia apa yang dia lakukan bingung, pindah. Akhirnya Naomi itu yang manis minta dipanggil Mara karena begitu banyak kepahitan yang melanda kehidupan. Saat kesulitan datang, jangan tinggalkan Tuhan, jangan komplain sama Tuhan, saudara ya. Tetapi kita belajar dari Hana. Mana Hana? Nah ya, Hana itu kalau saudara baca di 1 Samuel, dari tahun ke tahun, perhatikan, penderitaan Hana itu bukan mingguan, bulanan, harian, bukan. Ada kan saudara yang alami masalah loh, kok gak mari-mari sih? Coba perhatikan, Hana itu dari tahun ke tahun selalu diejek oleh madunya. Demikianlah dari tahun ke tahun madunya selalu menyakiti hatinya. Saudara punya sakit hati, saudara punya pergumulan yang berat, Hana, tirulah Hana. Bagaimana dia bersikap? Dia datang ke rumah Tuhan. Dia berdoa sambil nangis-nangis, sampai komat kamit, yang dikira Imam Eli dia mabuk. Nah, dalam kesulitan justru carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ya, kita belajar. Nanti dalam kondisi seperti itu di Mazmur 37 berapa? Bagaimana bunyi ayatnya, Ever? Mazmur 37 yang kelima dan keenam, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, pasrah, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang. Ia akan muncul. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama. Tuhan, aku serahkan masalahku, kesulitanku. Saya jujur saudara ya, kalau saudara saya lihat kayaknya tenang-tenang saja. Ya saya hampir aja jatuh di dalam dosa, tidak mengucap syukur. Kenapa sih Tuhan? Posisi gula saya 110, HbA1c saya 5,5, mendekati normal. Tiba-tiba ada infeksi di kaki. Saya tidak takut sama sekali karena gula saya rendah. Tapi apa yang terjadi? Menjadi infeksi, menjalar.
Lalu dokter yang merawat saya berkata gini, Bu, rasanya ibu harus amputasi. Hah? Terus ada suster yang usianya 80 lebih itu sama saya deket ya, kayak mama saya gitu. Wis tatin, timbang mati tin, boleh jalan-jalan terus loh. Wis nurut ae. Hari itu saya pulang ya, saya bilang sama profnya, saya berdoa dulu Prof. Oh silakan Bu. Saya di jalan itu getir rasanya ya, kaget, getir. Tiba-tiba di jalan itu samping kanan saya itu ada 2 orang pemudi boncengan. Mereka itu guyonan karepe dhewe. Saya juga tidak kenal. Tapi mereka guyune itu meriah banget gitu ya. Renyah banget. Wow, sembopo ae gitu ya. Saya juga tidak ngerti topiknya kan. Tapi hari itu saya merasa betul-betul getir hati saya. Pahit, getir gitu ya. Sampai ceritanya panjang saudara ya. Sampai akhirnya saya diopname, juga diputuskan tetap seperti itu, tapi saya disuruh pulang dulu. Waktu pulang saya ketemu mamanya Hefer, teman yang dari pihak-pihak lain tuh cerita semua. Ada dokter itu bisa menyembuhkan gini-gini. Pokoknya ada 3 orang kalau tidak salah. Cerita nama yang sama mereferensi itu. Sementara saya menunggu waktu amputasi itu, akhirnya saya bilang ke suami saya sama Bu Siani, tolong wis konsulno kondisiku ini bagaimana. Ternyata Prof yang disebut tadi itu sanggup. Coba lagi, sekali lagi ke ahli virus tulang, dikonsulkan lagi bagaimana. Ternyata tidak menganjurkan amputasi. Sementara mereka berangkat, saya berdoa saja di rumah. Tuhan, kalau bisa, saya minta Tuhan selamatkan kaki saya. Tapi kalaupun tidak, saya ingat Sadra Mesak Abednego. Tuhan pasti menolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong, saya tetap tidak menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara ya, di tengah kegalauan tuh akhirnya puji Tuhan dapat referensi seperti itu. Akhirnya dirawat, sembuh lukanya. Tapi lah kok tulangnya sing kadung merotol ini. Nah ini pergumulan saya supaya bisa paling enggak untuk berdiri saja. Bukan jalan jauh, untuk berdiri saja ya. Nah akhirnya saya luput dari itu. Dan anehnya, di tengah kesulitan, coba bersyukur kepada Tuhan. Teman saya yang di LA waktu itu belum krisis, ya tiba-tiba mengirimkan alat, kalau saudara yang sering bantu saya, mengirimkan alat itu buat saya, sehingga saya tidak terlalu mengalami kesulitan. Jadi di dalam bersyukur kita ada banyak hikmahnya. Terus ketika namanya orang ya, biasa jalan sana sini ya, tiba-tiba harus di kursi roda dalam kondisi terbatas seperti ini ya. Saya tuh Tuhan, mbok ditulungi. Tiba-tiba customer saya yang biasa pesan makanan untuk saya, kepada saya, itu ngomongnya biasa-biasa saja. Tapi hari itu, dia tidak pesan makanan loh. Dia telepon saya. Apa yang dia lakukan? Dia bersaksi suaminya itu sakit yang tidak bisa diobati di Indonesia. Mau berangkat keluar, duitnya tidak cukup. Tiba-tiba dipertemukan dengan dokter sini yang tahu, yang dokter di Malaysia itu tesisnya adalah penelitian tentang penyakit suaminya tadi, dan itu mau dibagikan ke Indonesia. Akhirnya dia mengatur pertemuan, jadi suaminya tadi itu dioperasi, sembuh, ya. Dia saksi, dia cerita. Dan anehnya ya, suaranya dia itu loh ya, yang waktu itu saya dengar itu ya, di tengah kegalauan saya tidak mengerti ya. Tiba-tiba itu kan memang orangnya udah tua ya, 75 lebih ya.
nadanya itu gayanya kok jadi kayak mama saya ya. Jadi dia cerita tuh saya merasa seperti wah kayak mama saya nasihati saya tidak boleh bersikap tidak bersyukur. Saya tahu hari itu dia selesai, dia cerita, saya kembali dibangkitkan iman saya, dikuatkan oleh Tuhan. Kapan-kapan dia pesan lagi, kan sering dia pesan ini, pesan itu. Suaranya enggak kayak mama saya. Omongannya juga singkat, dia itu ya kerja. Padat, jelas, saya pesan ini, nanti ini begini. Sudah, enggak seperti yang lalu itu. Sudah tahu itu siapa? Itu Tuhan menguatkan. Itu ya, saudara ya. Berjalan waktu. Ya, mungkin kadang kita tuh seperti Hana tadi. Dari tahun ke tahun. Hampir lagi kecekluk kok koyok ngene to Tuhan. Sakne dosa apa to aku iki? Ya toh. Aku kan ya kepingin bisa berdiri dulu. Sudah rasanya ya gimana saudara ya. Tiba-tiba hari itu suami saya tuh dapat kabar. Dia cerita ke saya. Temennya itu, istrinya itu juga teman saya. Istrinya itu teman saya. Ternyata yang teman saya itu, yang istrinya itu sakit. Sakit apa? Sakit kanker getah bening. Terus satunya, tetangga saya itu, anaknya itu baru lulus S1, kerja energik banget, tiba-tiba didiagnosa leukemia. Saya itu domblong, saudara. Kadang kita harus peka terhadap suara Tuhan. Saya domblong, saya dengar, loh, iya dah, kok kayak gak percaya ya. Saudara tahu di hati saya, gitu loh, cuma belum bisa berdiri aja, mau ngersulo, tidak bersyukur. Kamu tuh loh, apa sih wong sakitmu yo, mek gitu-gitu tok ae kok. Paling gula jaga makan. Gitu aja loh. Saudara tahu, saya dikuatkan, bukan saya nyukurno, tapi kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Jangan terlalu komplain ke Tuhan, ya, jangan terlalu. Kita bersyukur dan peka terhadap suara Tuhan, terhadap sekitar. Apa maunya Tuhan? Kadang-kadang Tuhan berbicara lewat peristiwa demi peristiwa. Lanjut Hefer, Mazmur 73. Mazmur 73 yang ke-21 dan 22. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ya, saudara tahu, suatu kondisi yang kurang bagus, buah pinggangnya menusuk-nusuk, itu bicara masalah kesehatan. Hati yang pahit, itu bicara dengan masalah yang berat, yang membuat kita getir, pahit, tidak selesai-selesai. Tapi apa yang dikatakan Mazmur ini tadi? Aku dungu, gak ngerti apa sih, seperti hewan. Tapi perhatikan kata-katanya apa? Aku tetap di mana? Diulang Ever. Tetap di mana? Di dekatmu. Sedang paham? Walaupun tidak ngerti, seperti hewan, sampean dungu, buah pinggangnya sakit, ya, terus hatinya pahit, tidak ngerti, tapi tidak lari seperti Naomi, tidak lari seperti istrinya Ayub, ya, tetap bersyukur, tetap jagai posisi kita. Kita lanjut balik ke cerita Paulus tadi. Hari ke-14 Paulus menguatkan orang-orang di situ, suruh makan. Setelah mereka merasa dikuatkan, lalu dibuangilah bekal-bekal mereka semua
Dan tidak lama kemudian kapalnya karam. Mereka sampai di suatu pulau. Kadang-kadang ya, jawaban doa yang kita minta, harapan kita, itu kadang-kadang tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Semua yang dalam pikiran kita itu tidak memahami. Ternyata Tuhan beri yang lain jawabannya. Seperti Paulus tadi, kita kembali ke situ, beserta 275 orang, mereka tidak berharap karam. Mereka berharap mendarat di pantai sampai tujuan dengan selamat. Mengapa diizinkan? Sudah badai, gelap, tidak ada harapan. Saudara pernah hidup tidak ada harapan? Saudara berpikir nanti si A yang akan menolong, si B memberi jalan, si C mengenalkan, dan lain-lainnya. Tapi ternyata gelap semuanya. Mungkin hidupmu seperti itu. Tidak ada harapan, tidak ada bulan dan bintang. Saudara, kita tidak mengerti, ya kan? Gelap sekali. Itu yang terjadi di Paulus. Dan lagi, mereka karam, bukan mendarat dengan selamat. Tapi apa yang terjadi? Kalau saudara baca di pasal 28, Kisah Rasul, itu ternyata mendarat itu ada di suatu pulau. Dan penduduk sana ramah sekali. Mereka sudah malam, ditimbunnya api unggun itu untuk membakar, menghangatkan mereka ya. Jadi untuk menghangatkan mereka, tetapi karena apinya terlalu panas, guru sekolah minggu pasti tahu ini, ada ular yang melesat ke tangan Paulus. Lalu mereka pasti mengira, oh Paulus ini dosa besar, luput dari karam, dari ombak, sekarang digigit ular. Ular itu kalau menggigit yang jenis itu pasti sebentar mati ya. Tapi apa yang mereka lihat? Sampai besoknya Paulus tenang-tenang saja, baik-baik saja. Nah, lalu mereka berbalik, berarti dia ini dewa. Diundanglah oleh Gubernur Publius yang bapaknya waktu sakit. Paulus mendoakan, mujizat terjadi. Bapaknya Gubernur Publius sembuh. Seluruh di Pulau Malta itu berbondong-bondong datang, didoakan, banyak orang disembuhkan. Kita tahu ini bukan cerita karangan dokter siapa yang naik pesawat terpaksa delay itu, ya. Bukan itu di masa kini, di masa lalu pun banyak kali perkara yang kayaknya tidak sesuai harapan, yang nyandet gitu saudara ya, yang sulit sekali diatasi. Ternyata di balik itu Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kemuliaan namanya. Berapa orang di Pulau Malta yang bertobat? Berharga loh itu. Satu orang aja malaikat di surga bersorak-sorai. Bayangkan hari itu berapa orang bertobat terima Tuhan Yesus, dan betapa riuhnya di surga sana. Tepuk sorak-sorai, dan betapa senangnya Tuhan melihat umatnya diselamatkan. Ya, jadi hari ini saya minta saudara tidak gagal paham. Saudara tidak gagal paham kasihnya Tuhan itu kepada kita. Saudara harus yakin betul. Saudara tahu saat COVID itu sepi bengkel saya, saudara ya. Lalu kita tidak bisa apa-apa ya, cuman berdoa saja. Di tengah-tengah suasana yang tidak lagi ramai itu, tiba-tiba datang mas-mas gitu ya. 2 orang, satunya kayak bapak-bapak gitu ya. Iki lapo ya wong iki yo, apa penjaluk sumbangan pisan gitu ya. Ternyata itu sopirnya pelanggan saya yang sudah keluar, dia datang. Dia bawa temannya, dan temannya itu siapa saudara? Ternyata kepala kendaraan dari pabrik yang lumayan besar, produknya banyak kita kenal gitu saudara ya. Dia datang, dikenalkan, dan akhirnya kita dipelihara juga ya.
bengkel itu walaupun ada juga yang lain, tapi mobil dia sangat banyak, saudara. Datang. Kalau saya berharap, oh bos A, biar mobilnya dibawa sini semua. Oh bos B. Saudara tahu, kadang-kadang manusia itu mengecewakan. Jangkauannya sempit, tidak bisa nolong. Tapi kalau Tuhan, sekalipun jaring laba-laba, itu sangat rapuh, tidak sekuat batu. Yang penting berkatnya, asas manfaatnya buat kita. Malah saudara, pengalaman saya, teman baiknya suami saya, teman main dari kecil. Suatu hari dia datang ke bengkel. Ya, dia bilang mobilku banyak, ini gini. Sudah minta harga khusus dan lain-lainnya. Ya sudah kita layani. Makin hari makin baik. Baik ya, namanya teman lama ya, makin baik. Suatu hari jeder. Apa itu jeder, saudara? Tukangku dikukuti, dibawa ke pabriknya. Nah, itu loh, orang, kebaikan orang, posisi orang sepertinya menguntungkan. Belum tentu. Tapi satu yang tidak pernah salah, yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan kita. Amin. Saya berdoa, saudara ya, saya punya rumah di pojokan itu. Saya berdoa, Tuhan, mbok payu, dijual Tuhan, dijual. Terus gak iso ya wis dikontrakkan Tuhan. Aku BU loh Tuhan, aku BU Tuhan. Saudara tahu, dijual itu tidak laku-laku, dikontrakkan tidak laku-laku. Suatu hari yang datang itu orang yang apa, saudara bilang, aku tidak punya duit. Duh, iki ono maneh. Wong gak ada duit teko. Ya oprek kene ya BU. Ternyata dia mengajak bulanan, komisian dan lain-lainnya. Dari situ juga saya baru tahu, oh ternyata maksudnya Tuhan gak payu didol iku ngene ya. Coba lihat payu didol sak klemet. Saudara tahu sak klemet. Ya. Tapi kalau ini mengalir terus, tiap bulan datang, tiap bulan datang. Itu siapa yang berkarya? Tuhan. Saya tidak kepikir bakalan seperti itu. Nyari gitu juga tidak kepikir. Tapi Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar dari yang kita harapkan. Fungsinya. Jangan saudara berpikir, ini kalau Tuhan nolong saya, ya harus payu. Kan sering ya kita ngengkel. Itu Tuhan, cowok kecenya. Itu. Ngomong di sini tidak ada namanya Budi ya. Budiono kan tidak datang ya. Budi, jangan paksa. Siapa sini yang sedang maksa Tuhan? Jangan, izinkan dia berkarya ya di dalam hidupmu, memberikan yang terbaik untuk kita masing-masing. Efesus 3 ayat terakhir. Efesus 3 yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, dengar musik siap. Saudara tahu, jangan gagal paham dengan kasih Allah yang sedang membentuk hidupmu. Merendah engkau menjadi suatu lukisan yang indah, sekalipun sakit, sekalipun tidak sesuai target, tapi Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Kuncinya satu, dilarang keras seperti Naomi, seperti istri Ayub, tetapi diperlukan ketekunan, ya, tetap ada di dekat Tuhan, jangan menjauh, tetap berada di dekat Tuhan, ya, dan selalu bersyukur, belajar peka. Kalau belum dijawab, ya sudah, itu kehendak Tuhan, itu wewenang Tuhan. Tapi kita tetap harus menjaga iman kita untuk bersyukur, untuk selalu bersyukur dekat pada Tuhan.